Halo sahabat bola.com, bertemu lagi dengan program Lebih Dekat. Kali ini edisi wawancara dengan salah satu legenda basket nasional yang saat ini juga sedang duduk di kursi pelatih Hang Tuah. Ini dia Coach Wahyu Widayatjati alias Coach Cacing. Halo Coach, Ya, apa kabar Coach? Baik. Gimana Coach kabar Coach? Ya, puji Tuhan semuanya sesuai dengan rencana ya, sehat semua. Terus ya kerjaan aman-aman aja. Tim juga berjalan dengan baik walaupun ya di beberapa game ini jadi ada struggle sedikit. Tapi ya is life. Ya. Nah, ini pertanyaan paling awal nih Coach, mungkin Coach Cacing udah sering dipertanyakan soal ini. Julukan Cacing nih Coach, panggilan Cacing. Kan setahu saya dari SMA nih Coach dipanggil Cacing. Itu siapa Coach yang kasih nama Cacing itu dan alasannya kenapa tuh Coach? Sebenarnya panggilan saya Cacing itu dimulai waktu saya di basket ya. Kalau SMA mungkin saya dikenal namanya Penyu ya, karena mungkin dari beda lagi iya, ya? dari apa ya, plesetannya Wahyu kali ya, jadi panggilnya gitu. Penyu. Tapi kalau di Cacing itu di basket sama senior saya waktu saya main di Mitra Guntur waktu junior gitu. Ya mungkin ada dua ini ya, dua sisi ya. Pertama dari sisi basketnya. Karena saat itu di zaman saya kan lagi ngetop tuh Dennis Rodman gitu. Iya. Nah, kebetulan main saya mirip dia, zaman dulu cuma suruh defense sama rebound. Nggak bisa apa ya istilahnya shooting gitu. Segala macam belum lah. Jadi fokus saya dulu cuma disuruh kamu harus defense dan rebound. Bantu tim begini-beginilah ya, istilah kontribusi dari sisi itu. Oke, saya lakuin. Nah, satu hal lagi itu kebetulan zaman itu saya makannya ya luar biasa lah ya. Saya bisa makan 7-8 kali satu hari gitu. Itulah. Dan saya nggak gemuk, nggak jadi gemuk. Ya, mungkin orang bilang ini cacingan. Jadi ya short term dari cacing juga mungkin itu sih. Tapi masih berhubungan Coach dengan yang ngasih nama? Masih ya, senior saya di Mitra Guntur, saya masih keep in touch karena kita ada grup juga sekarang. Gitu. Kadang-kadang kita juga masih main ya, tua-tua itu ketawa-ketawa. Senang-senang ya Coach? Senang-senang, nggak. Berarti klub Mitra Guntur tuh waktu SMA Coach atau? Waktu saya SMA. SMA saya Mitra Guntur, lulus SMA tuh saya langsung ditarik Satria Muda. Nah, karena waktu itu di awal mereka mau bikin tim namanya kan Prakobatama ya, sebelum ikut Kobatama itu sih. Nah kan tadi habis di Mitra Guntur kan ditarik ke SM tuh berarti Coach. Di SM kan udah berisi di badan Coach, masih dipanggil Cacing juga, ada ini nggak sih filosofisnya sebenarnya? Sebenarnya saya masuk pertama SM ya kurus juga. Kurus juga kan? Karena waktu itu kalau saya tinggi saya 185, berat saya sekarang 67 kilo lah. Gitu. Jadi saya tetap masih kurus, cuman mungkin lebih bermainnya mungkin lebih baik lagi ya dibanding saya pertama waktu main di Mitra Guntur itu sih. Ada filosofis nggak sih kok dengan panggilan Cacing gitu sebenarnya atau enggak sih, lucu-lucuan aja? Cuman dia dipanggil mungkin ya semua orang di zaman itu punya nickname masing-masing ya. Jadi saya ada namanya kan nama asli saya misalnya Indrawan Waskito dipanggil Depak. Ya kan ada namanya Romi Tanaka dipanggil Rotan gitu kayak gitulah. Gitu. Itu Dwi Reano dipanggil Iboy ya kayak gitu deh sih. Nah, kalau boleh cerita nggak Coach, awal mula Coach Cacing menggemari basket itu seperti apa Coach? Sebenarnya saya awal mulanya karena ya kebetulan ya, karena di zaman saya itu saya sebenarnya hobi pertama saya adalah badminton dan sepak bola sebenarnya. Saya itu main sepak bola sampai tarkam kemana-mana, sampai saya kebetulan saya itu kan tinggal di Depok ya. Saya tuh sampai ke Sukabumi, saya main tarkam, ke Bogor, saya main tarkam gitu. Bulu tangkis atau sepak bola Coach? Sepak bola. Sepak bola. Posisinya apa Coach waktu itu? Ya campuran ya zaman itu ya. Saya main kayak striker main, gelandang main, back main gitu. Zaman itu malah nggak kiper. Cuman kiper yang saya nggak main. Tapi emang saat itu kan postur saya belum tinggi gitu. Masih kecil. Gitu. Berarti masih sekolah lah ya? Masih sekitar SD SMP deh kayak salah. Saya main olahraga itu sih. Terus akhirnya bisa beralih ke basket? Dari di basket tuh kebetulan waktu saya SMP itu ya bapak saya ngelihat gini loh, kayak saya di keluarga anak laki kan satu-satunya gitu. Ngelihat waduh, ini anak saya kalau main bola zaman itu kan berantem terus nih. Iya. Takut juga gitu lah. Sepatu bola saya mau dibuang bapak saya. Udahlah saya diem. Udahlah nggak mau olahraga lah, saya di rumah aja. Iya.
ada momen akhirnya bapak saya pas mungkin pulang kerja ngelihat saya juga malas-malasan di rumah gitu kan. Dia bilang, anak laki ngapain di rumah aja, sana pergi cari kegiatan. Akhirnya saya jalan-jalan dari dekat rumah ya, ada satu SMP nggak jauh dari rumah saya nongkrong gitu liatin teman saya aja. Terus kurang orang belajar sini, belajar main basket. Apa sih basket, saya nggak lihat. Ya udah saya lihat-lihat aja, harus ikut lari-larian tanpa tahu apa sih itu basket, cara mainnya. Gitu. Udah setiap Sabtu, kalau nggak Minggu malam saya main ada namanya di lapangan di daerah Jambore itu. Di daerah Taman Bunga. Di wilayah Tika itu ada gor, setiap malam jam 8 malam itu saya diajak sama ya senior-senior saya di lingkungan rumah lah. Udah ikut. Yang di Depok itu berarti? Waktu itu udah pindah rumah saya di Cimanggis. Oh, Cimanggis. Di Kramayuda, 3 Berlian. Gitu, rumah Kramayuda 3 Berlian Cimanggis. Nah, berarti kan melihat teman-teman komplek lah ibaratnya main basket kan coach. Terus makin menggemari itu ada nggak coach pemain yang menginspirasi coach Cacing akhirnya wah ini menarik nih basket, gua tekunin lah gitu. Kalau ngomongin yang menarik pemain, saya rasa waktu saya mulai bener-bener ya istilahnya punya niat bermain basket tuh waktu saya nonton kalau nggak salah pertandingan PON DKI lawan orang-orang Amerika gitu deh, selection di Hall A. Yang ngadain kalau nggak salah siapa ya, Trisakti apa gitu. Saya lupa ya, itu tahun berapa. Nah saya lihat itu kok menarik ya gitu loh. Jadi ya dari situ saya kayak semakin tertantang kayaknya ya. Tertantang ya, bukan cuma tertarik ya, tertantang gitu. Kok enak ya dilihatnya gitu sih. Itu. Kalau pemain sendiri coach ada menginspirasi coach pemain luar gitu ya NBA? Kalau luar awal-awal ya, waktu saya NBA mungkin waktu itu ya itu Dennis Rodman saya. Dennis Rodman. Ya itu makanya saya bilang kebetulan aja. Jadi nickname-nya dia kalau bahasa Inggrisnya Worm, kan di Indonesia jadi cacing gitu aja. Ya karena saya lihat ya filosofi dia bermain apa yang sama saya lakuin itu ya mirip-mirip gitu. Karena kita mulai semua dari defense. Saya emang dari dulu juga senangnya defense. Saya bukan offensive players gitu loh, maksudnya secara minded ya. Walaupun saya berjalannya waktu saya juga mengasah kemampuan offense saya gitu. Gitu sih. Berarti Dennis Rodman ada menginfluence juga lah ya coach cara main. Ya, saya lumayan gitu. Saya lihat tekniknya dia, trik-triknya dia waktu defense, waktu get rebound gitu lah. Saya ya banyak hal. Kalau ngomongin yang lain, saya mungkin Scottie Pippen zaman itu NBA. Ya old school lah. Iya. Gitu. Kalau dari tadi coach klub Mitra Guntur langsung ke SM tuh coach atau ada ke universitas dulu nggak? Nggak. Di universitas karena gini, waktu saya dari Mitra Guntur itu saya kan sekitar kelas 3 ya. Kelas 1 ya, kelas 3 SMA itu. Nah, kebetulan saya dapat beasiswa di Setia Swadaya. Nah, bersamaan dengan saya masuk Setia Swadaya, saya itu dapat tawaran untuk bermain di Satria Muda. Karena waktu itu awalnya gini, ada scrimmage antara tim Satria Muda yang mau Prabowo Batama dengan tim Mitra Guntur. Oh gitu. Gitu. Jadi tim Mitra Guntur itu yang main saya, Iboy, Dwi Rano tuh, Iboy, terus Acel sudah almarhum tuh, ada teman saya Marcelino yang udah almarhum, yang dia di kalau nggak salah terakhir kerja di Trans tuh. Terus Mas Bambang Hermansyah, panggilan Embeng yang ya pemain nasional dulu. Ali Budimansyah sama saya juga main ya. Dulu waktu itu kita karena alumni Mitra Guntur dicampur sama yang Mitra Guntur yang junior karena kurang orang. Nah, kebetulan dari awal tim Satria Muda dibentuk itu kan sebagian besar adalah pemain Mitra Guntur senior. Di SM-nya. Oh gitu. Ditambah pemain Porci kalau nggak salah 3 orang. Ya, salah satunya almarhum Amr Nasinta, ada Budi yang sekarang jadi yang di Pelita Jaya tuh. Iya. Dulu sempat jadi manajer Pelita Jaya. Terus satu lagi Dede, anak UI kalau nggak salah gitu. Oh berarti dapat dari Mitra Gunturnya langsung ke Satria SM Muda, ya, iya. Satria Muda coach ya. Berarti nggak bela klub kampus ya coach? Saya sempat bela berbarengan nih antara saya di Satria Muda masuk di awal dengan bela Setia Swadaya. Oh, gitu. Berbarengan waktunya. Berarti kalau di Setia Swadaya main di... Saya cuma main satu tahun aja gitu kan. Setelah itu kan saya di zaman saya itu
baru muncul aturan bahwa pemain pro nggak boleh bermain di universitas. Iya. Oh, berarti waktu di SM sambil kuliah tuh coach? Sambil kuliah. Itu udah kontrak profesional tuh coach? Sudah kontrak. Gitu. Oh, kalau dari apa? Akhirnya untuk memutuskan untuk terjun di profesional tuh apa coach? Dari Mitra Guntur, universitas, sampai akhirnya SM ini lagi menawarin langsung keinginan kontrak profesional aja lah. Waktu itu gini, saya ngelihat gini, opportunity aja ya. Kebetulan waktu saya main PON itu, saya juga ditawarin, sempat ada penawaran dari manajer saya tuh ya. Saya sempat main PON, dapat tawaran dari namanya Mas Iswan, tuh anaknya Pak Tri Sutrisno, untuk masuk Akmil juga. Tadi, walaupun sekecilnya saya sebenarnya mau jadi tentara sebenarnya, terus terang ya. Iya. Karena kan saya sekolah di Slamet Riyadi Cijantung tuh, yang dimana dekat ya. tentara semua gitu. Jadi lihat, kalau mau datang sekolah banyak loreng-loreng lah lewat. Jadi kan di kepala saya, wah keren nih. Gagah gitu. Iya, gagah. Ya itu saya sempat juga di perjalanan saya tuh antara mau lanjut terus menjadi atlet profesional atau saya mau jadi tentara tadi waktu itu. Cuman saya ngelihat ya mungkin saya coba dulu deh. Apakah ini jalan hidup saya menjadi atlet pro? Ya saya cobain. Waktu itu saya targetin sekitar 1,5 pokoknya saya sekitar 5 tahun ya, saya harus targetin bahwa saya harus jadi pemain nasional, target saya waktu itu. Jadi dimulai dari saya masuk Satria Muda, saya targetin 5 tahun untuk jadi pemain nasional. Kalau misalnya saya tidak mencapai target itu, saya pilihannya adalah kembali full jadi mahasiswa. Iya, atau saya ya mendaftar itu tadi tentara. Gitu. Ternyata pas perjalanannya saya cuma 1,5 tahun lah ya. Udah jadi bisa jadi pemain nasional. Akhirnya ya udah, itu berarti menurut saya itu jalannya Tuhan kasih saya buat jadi atlet profesional. Atlet profesional. Nah, setelah gabung di Satria Muda nih coach, kan dari apa namanya, kita bahasa ibaratnya amatir tiba-tiba dapat profesional. Pengalaman pertama bermain dengan tim profesional itu seperti apa coach? Saya sih nggak ngerasa namanya ada apa ya, orang bilang kayak ada apa beban mental gitu terus gugup. Saya enggak sih, terus terang saya enggak. Saya ngerasa apa ya fun-fun aja gitu, karena ya saya tahu yang tadi saya bilang, saya punya target, punya goal. Pokoknya saya dalam jangka waktu segini saya harus bisa capai target. Kalau enggak, berarti saya harus switch, itu aja. Oh gitu. Prinsip saya gitu. Walaupun kalau ngomongin ada momen-momen nggak, gue pasti ada momen-momen itu ya. Misalnya karena saya dari rookie, dari bukan siapa-siapa gitu kan, harus bermain dengan mungkin pemain-pemain saat itu punya nama. Belum lagi zaman saya itu kan udah ada pemain asingnya, dengan satu tim tuh ada 2 pemain asing, gitu kan, itu pasti beda. Cuman kalau ngomongin apakah saya istilahkan demam panggung apa enggak, gitu loh. Main ini normal-normal aja, cuman ya mungkin di persiapannya saya mungkin tuh yang kayak orang kan banyak yang punya istilahnya punya apa ya gaya masing-masing lah ya, kayak gitu. Dan saya untuk ngelewatin itu juga sebenarnya punya gaya sendiri juga. Saya juga orang mungkin yang orang banyak nggak tahu aja ya, bahwa saya sebelum bertanding tuh biasa saya pergi ke coffee shop misalnya nongkrong, atau saya pergi ke tempat makan nongkrong, cuman ya setengah jam 1 jam. Buat relax ya. Iya buat relax aja. Itu yang itu yang bantu saya sebenarnya ngelewatin fase-fase itu sih. Sama karena emang udah ambisi dari awal 5 tahun itu iya, harus bisa. Targetnya itu saya mungkin karena lihat itunya makanya lebih fokus itu sih. Kalau pelatih pertama di SM seperti apa, Coach? Pelatih pertama saya di SM tuh Bang Jeki ya namanya, Jeki Hatta, itu kan pelatih saya di Mitra Guntur. Saya junior, pelatihnya dia. Oh, karena tadi timnya kebanyakan. Iya, karena saya diajak juga. Saya waktu yaitu abis scrimmage itu, setelah scrimmage saya dipanggil sama Bang Jeki sama Mas Dudi Gambiro, pemilik pertamanya Satria Muda. Ditanya, "Mau nggak main di Satria Muda?" Karena bukan main sih, bantu-bantu Satria Muda, mau nggak? Ya waktu itu saya bilang cuma terserah Bang Jeki aja, karena saya ya istilahnya nggak tahu apa-apa lah di dunia basket. Ya kayak gitulah, saya orang baru. Poin pertama Coach, waktu di SM masih ingat Coach, lawan siapa gitu Coach? Waduh lupa ya, udah terlalu lama ya. Lama banget, udah lupa. Cuman saya ingat bahwa saya dalam satu pertandingan itu saya pernah didang in your face sama import lah. Itu saya ingat banget. Saya ngerasa loncat saya udah tinggi banget, udah ngelewatin ring, ternyata dia di atas saya lagi. Itu pertama-tama dan saya rasa, saya langsung mikir di atas langit ada langit, itu aja. Itu aja sih. Itu game pertama Coach atau udah game keberapa? Udah, itu game kayak game keempat ya.
Itu game lawan Pasifik itu ya 2 kali tuh. Itu pertama saya didang in your face. 2 kali coach. Iya, ada dua kejadian tuh. Yang kedua saya nggak tahu importnya namanya siapa. Tuh yang kedua tuh saya ingat saya kan selalu jaga asing waktu itu kan. Selalu saya karena saya dibilang good defender sama pelatih saya, ya udah kamu tugasnya jadi asing. Nah, itu pertama saya rahang saya geser itu gara-gara jaga asing. Ya namanya juga pemain muda nggak tahu ya cara jaganya yang benar. Ini saya sempat kayak bukan geser ya, kayak apa sih, ngerasa ini nggak nyaman karena pas kena bahunya saya bilang, waduh ini rasanya welcome to the league menurutnya ya, saya bilang gitu kan, itu sih. Apalagi league profesional langsung. Profesional gitu, welcome to the league. Ya, oke, saya bilang ya inilah pelajaran berharga lah buat saya. Tapi bikin itu nggak coach? Pengalaman di dang in your face itu bikin, aduh ini susah banget. Oh enggak lah, saya malah kayak apa ya, kayak ya kita jadi bisa mengukur diri lah ya. Kalau ada sesuatu orang lain bisa, berarti kan kita harus bisa juga gitu. Iya. Makanya waktu itu saya coba main lebih baik lagi gitu sih. Latihan ngedang juga nggak, coach? Ya dulu sih ya muda-muda ya masih seneng ya kan, loncat tinggi-tinggi. Apalagi dulu pelatih saya itu pokoknya selain ngedang, inget ya zaman dulu. Kalau sekali ngedang mau latihan mau main 5.000 perak lah zaman itu ya. Iya. Ya kita seneng ya. Iya. Orang di zaman itu 5.000 perak mungkin sekarang 500.000 kali ya di zaman saya. Udah bisa besar sekali karena saya bisa. Zaman dulu kan beli McDonald berapa ya? 15.000 paling. 15 perak. Iya, 15.000 kan. Nggak nyampe. 15 kan 5.000, 1.500 atau. Enggak, dulu McDonald ya 5.000 perak. Satu mil ya. Jadi paket gitu kalau nggak salah 5.000 perak, saya inget. 5.000 perak. Bayangin saya kan kalau saya ngedang sekali saya bisa makan enak gitu. Makanya waktu itu saya semangatnya gitu belajar ya. Oh, belajar ngedang. Ngedang lawan siapa coach? Pertama kali ngedang coach. Yang masih inget kah? Saya itu antar SMA. Saya main di SMA saya tapi itu non klub. Oh, tapi udah di SM juga atau? Enggak, saya masih di Mitra Guntur. Oh, masih di Mitra Guntur. Itu saya main di Gor Cilandak itu pertama saya ngedang. Turnamen ya. Kalau ngomongin kayak friendly match ya beberapa lah saya, tapi itu nggak usah dihitung lah ya, itu friendly match gitu. Tapi real game. Di SM coach? Di SM saya sekali itu lawan dulu CSP. Citra Satria Pelita, saya sekali langsung dapat duit dari bos 500.000, saya ingat tuh. Dapat bonus satu ngedang 500.000, saya ingat tuh. Kasih uang sama bos. Beda nominal ya dari tadi yang 5.000. Oh beda, mungkin sekarang 5 juta kali ya. Oh iya. Dulu 500.000, 2000 berapa itu ya? 2006 kali ya, 2000 sekitar 2003, 2004 ya itu. Iya. Gitu sih. Nah di SM kan ini coach tahun 96 coach kan gabung ya 96. Saya mulainya sebenarnya 95, cuman kalau masuk namanya Liga Pro 96. Di Kobatama coach ya? Iya, tapi saya mulai bermain tuh di 95 dari Prakobatama di bulan Juli apa Agustus itulah. Gitulah. Tahu terus 99 juara coach ya? 99 juara. Itu gimana rasanya coach akhirnya? Baru 95 2 musim lah berarti ya? Berarti saya main di SMA itu sekitar 3-4 musim. Iya, 3-4 musim akhirnya dapat cincin baru juara. Iya. Gimana tuh rasanya coach? Ya luar biasa banget itu ya. Apalagi waktu itu kan kayak Satria Muda kan dianggap ya underdog ya, bukan siapa-siapa. Terus kita bisa nyodok ke atas, bisa mengganggu lah tim-tim yang biasa dominasi untuk masuk semifinal, masuk final apalagi itu sih. Terus apalagi Satria Muda bisa juara untuk pertama kalinya juga. Iya, itu sih. Itu udah setelah di Pak Erik berarti nggak sih? Ya, Pak Erik Thohir. Ya. Itu musim pertama Pak Erik? Musim pertama, betul. Nah kan 99 kan juara tuh coach. Ya. Nggak bisa kita pungkiri 98 nih coach. Ya. 98 musim terburuknya SM tuh. Ya. Selama semusim. Peringkat 10. Ya, selama semusim nggak pernah menang tuh. Apa yang terjadi sih coach sebenarnya coach waktu itu coach? Peringkat 10 itu kebetulan saya nggak di situ. Oh coach. Saya cedera. Jadi saya di luar. Iya, saya cedera. Sepanjang musim tuh coach? Kayaknya saya sepanjang musim. 98 tuh saya sepanjang musim. Saya baru main pas saya main tuh di. Jadi kalau zaman dulu tuh peringkat 9-10-nya degradasi. Iya. Ya kan? Akhirnya ketemu namanya tim promosi degradasi. Jadi ada tim divisi 1 itu dikumpulin. Oh, kayak playoff gitu ya coach? Nah, jadi main playoff. Jadi dua tim teratas dari tim Promdek dengan tim yang degradasi diadu lagi. Nah, saya baru main lagi di situ. Oh, akhirnya tetap bertahan. Tetap bertahan.
gitu. Jadi kita mulai dari peringkat 10 juga waktu gitu. di tahun 99. Oh, Karena startnya kan dari degradasi gitu sih. nah itu kan coach sepanjang musim cedera, tapi ada ini nggak? Kan pasti ngikut juga latihan sama teman-teman di SM. Apa sih yang bikin waktu musim itu SM performanya seperti itu coach sampai Yang tahun 99 apa 98? 98 coach? 98 itu kan transisi ya, banyak pemain seniornya sudah retired. Oh. Iya, beberapa kayak dulu namanya Nino, terus ada ya Indrawan Waskito, The Pax pindah, Romi Tanaka pindah, terus ada sekitar 4-5 senior kita berhenti gitu loh, dan semua isinya cuman ya tinggal pemain muda-muda waktu itu. Jadi ya mungkin ini terlalu apa ya, jomplang aja ya kan. Biasanya ada yang nge-lead, sekarang nggak ada leadernya gitu loh. Iya. Oh, Seperti jadi itu. ibaratnya pemain baru lah jadinya. Semua main baru, main muda-muda lah waktu itu. Karena kan zaman dulu tuh namanya Satria Muda Junior. Nah, Satria Muda Junior ini begitu pemain seniornya pada pensiun, ya udah langsung dinaikin secara terpaksa gitu. Ibaratnya dikarbit lah pemainnya. Iya. Gitu. Jadi mungkin secara skill ada, tapi secara mentalitas, secara knowledge itu mereka belum siap untuk bermain di pro. 99 baru digembleng akhirnya Nah, juara. 99 baru kembali lagi ke apa tracknya lah. Iya. Nah, setelah berarti coach di SM berapa tahun coach? Apa Saya berarti kalau hitungannya sih dari 95, kalau hitungannya saya di SM karena tim SM pertama yang dibangun kan angkatan saya gitu. Iya, Jadi pertama bangun Satria Muda tuh angkatan saya. Jadi yang ngomongin pronya ya, bukan ngomongin amatir ya, karena amatir tuh mereka mulai dari kalau nggak salah 93. Yang amatir ya, tapi ngomongin yang mau untuk siapin pronya itu dari tahun 95. Saya bermain sampai 2009 kalau nggak salah. Setelah itu saya kan ke Amerika sekolah. Kan coach sudah Amerika berhenti sekolah ke Amerika, balik lagi main lagi kan coach? Main lagi. Aspak kan? Iya. Berapa musim di Aspak berarti coach? Saya 2 musim. Dua musim di Aspak. Dapat dua kali back to back, juara ya. Berarti 7 Saya total pemain tuh 8. 8 cincin juara ya coach. Iya. Setelah 8 cincin juara, terus dengan pengalaman sebagai pemain, terus akhirnya memutuskan pensiun dan melanjutkan sebagai pelatih, itu apa yang mendorong coach Cacing akhirnya terjun ke dunia pelatih? Saya pensiun itu sebenarnya gini, saya kebetulan waktu itu baru punya anak, ya jadi saya ngerasa saya nggak bisa berkomitmen lah waktu itu. Walaupun badan saya rasa masih fit ya. Cuman saya ngomong ke owner bahwa ownernya Aspak, saya bilang kayaknya saya nggak lanjut lagi, walaupun dia masih mau sedikit memaksa saya untuk tetap bermain gitu. Sampai ada, udah nggak apa-apa, kamu nggak usah latihan, nanti siap-siap di playoff. Buat saya itu adalah gini loh, itu kan masalah ya profesional gitu. Nggak mungkin orang kerja setengah dibayar full. Kalau saya nih prinsipnya ya. Kalau saya prinsipnya gitu. Nah, walaupun ownernya Aspak waktu itu Ko Kim Hong ngomong seperti itu, buat saya adalah ini saya nggak fair buat teman-teman saya gitu. Saya nggak fair buat coaching staff gitu. Karena apa? Mereka datang setiap hari, sedangkan saya dapat privilege yang luar biasa. Ya menurut saya nggak fair gitu. Dan saya ngerasa lebih baik saya mundur aja gitu. Karena ya terus terang di tahun kedua saya di Aspak pun saya sering nggak latihan pagi. Karena saya baru punya anak, terus istri saya kan kebetulan dokter. Ya dia kalau harus jaga malam, akhirnya saya yang gantian nih jaganya, gitu loh. Jadi kalau anak saya nggak bangun ya saya bisa latihan pagi. Tapi kalau anak saya bangun tiba jam 2, jam 3 kan saya harus bangun, nungguin sampai dia tidur. Nah kalau dia tidurnya misalnya anggaplah jam 5 lah, artinya saya kan baru tidur jam 6, ya kan. Latihan waktu itu kalau nggak salah jam 8 pagi. Ya saya sudah beberapa kali dalam seminggu mungkin saya ada 1-2 kali miss latihan pagi. Ya udah, saya pikir itu ya mungkin udah sign buat saya juga ya untuk stop lah. Oh, berarti alasan untuk pensiun karena udah punya anak itu ya, Mas ya? Anak saya sih nggak bisa apa istilahnya, nggak bisa full time untuk jadi atlet lagi lah. Sampai akhirnya beralih ke dunia pelatihan, coach? Sebenarnya gini, dunia pelatihan sebenarnya saya senang ya ngelatih, karena waktu saya pensiun dari Satria Muda 2009 itu, saya juga ngelatih SM Junior. Gitu. Kebetulan dulu kan dulu namanya BTC. Mahaka Basketball Training Camp kalau nggak salah namanya. Itu kan teman saya yang direkturnya, Rufi itu, Bu Rufi sekarang yang jadi
FIBA apa sih, jadi yang direktur FIBA Indonesia ya. Oh, iya. Nah, dia. Nah, itu dia meminta saya. Cuman waktu itu kan saya bilang begini, saya coba tanya Mas Erik deh, boleh nggak? Saya bilang gitu kan. Kayak kan bagaimanapun kan saya kerjanya di SM, tiba-tiba saya juga harus jadi bantu itu kan ada nanti nggak ada apa sih, ada konflik of interest, saya juga nggak mau gitu kan. Tanyain, ternyata Mas Eriknya oke, ya udah akhirnya saya bantu untuk saya itu persiapan saya mau ke Amerika juga tuh. Ya sekitar berapa ya? Hampir 10 bulan. Saya ngelatih junior itu dan saya ya happy aja. Karena kan saya punya pengalaman, terus punya mindset lah ya untuk bantu anak-anak. Saya seneng sama ngajarin anak-anak gitulah. Anak-anak itu juga happy, sampai sekarang masih kontak itu yang apa istilahnya yang pernah jadi anak latih saya gitu loh. Iya. Tapi ada yang jadi pemain profesional Coach? Nggak ada. Belum Belum ada. Ya paling jauh ya mereka divisi 1 ya. Divisi 1. Gitu. Di dunia basket sahabat terdekat Coach Cacing siapa Coach? Apanya? Sahabat terdekat. Sahabat terdekat ya. Kalau pemain pro atau cuman temen aja? Ya pemain pro. Saya sih sebenarnya gini, saya tumbuh bareng sama Iboy sebenarnya. Karena rumah kita ini deketan. Ibarat tetanggaan gitu atau gimana? Enggak tetanggaan, rumah saya Cimanggis, rumah Iboy Cibubur. Oh, masih dekat. Gitu loh, ya Jakarta Timur Pride lah. Gitu, kita sering, jadi kalau pulang bareng kebetulan kita sama-sama main Mitra Guntur, jadi kita tumbuh bareng gitu loh. Jadi orang tua kita juga kenal, dulu kalau mau kita main itu, ya orang tuanya mereka sering sama bapak saya gitu loh, bareng naik mobil, nonton pertandingan gitu loh. Jadi ya kalau boleh dibilang kalau tumbuh barengnya sih Yama itu Iboy Dwi Reano. Ada konsultasi juga nggak Coach sama Iboy tadi buat gue harus pensiun nih karena enggak sih, karena kan saya udah pindah dari 2009 itu kan saya udah nggak di lingkungannya, maksudnya di lingkungan Satria Muda kan. Saya kan keluar karena 2009 itu terakhir saya di lingkungan Satria Muda, terus saya kan pindah ke Aspak. Di 2012, karena saya 2 tahun sampai 2 tahun setengah kan saya di Amerika. Berarti pas dari pensiun di Aspak itu, setelah benar-benar pensiun dari basket profesional, konsultasi diskusi udah saatnya berhenti itu sama istri dan keluarga aja? Sama istri sama keluarga. Nah, saya juga waktu itu sebenarnya gini, sebenarnya gini, mimpi saya tuh jadi trainer sebenarnya. Karena waktu saya sekolah di Amerika kan saya personal trainer, ambil jurusannya. Nah, saya ngelihat banyak hal lah, saya rasa saya happy di situ gitu loh. Jadi pelatih itu ya Coach? Jadi lebih ke trainer, ngajarin orang, lebih ke itulah. Dari physical training, terus sama skill training tuh, saya happy di situ sebenarnya. Cuman dalam prosesnya ya mungkin nggak seperti apa yang kita mau kali ya. Jadi ya tiba-tiba di 2014 lah saya pensiun itu, saya pulang dari Cina abis main terakhir sama Aspak ya, main kejuaraan Asia. Udah saya selesai, 1 bulan kemudian tiba-tiba Augie Fantinus kontak saya, telepon saya, Cing, bisa telepon nggak? Ya udah, kenapa Gi? Saya bilang gitu. Bisa ketemuan nggak? Oke, kita ketemuan. Akhirnya saya ketemuan sama Augie. Sengaja ngobrol-ngobrol, bisa nggak bantuin? Maksudnya bantuin apa nih? Dia bilang, baru cerita bahwa dia dipercaya untuk pegang timnas putri, gitu. Dan waktu itu dia butuh orang yang bisa ngajarin big man, ya kan? Karena waktu itu kan ada Kamran sebagai pelatih kepala, Mbing dia jadi asisten Kamran gitu, dan dia perlu 1 orang untuk ngelatih big man. Nah, saya bilang oke aja, tapi saya mau bawa orang ya, saya bilang gitu, saya bawa pelatih fisik ya. Saya ajak Prasetyo nih yang sekarang di Hang Tuah juga, saya bawa dia. Jadi pintu masuknya sebenarnya ya dari Augie Fantinus itu, yang merubah istilahnya yang tadinya benar-benar jadi pure trainer, akhirnya jadi ya pelatih teknik jadi. Akhirnya bisa ngelatih ke timnas gimana Coach, pelatih timnas basket? Timnas yang putri apa yang putra nih? Yang putra yang berarti 2017 ya Coach, SEA Games. Ya putra, ya enggak, karena putri juga SEA Games. Oh, SEA Games juga. Ya, putri SEA Games saya kan asisten. Ya, maksudnya yang head coach-nya? Oh, head coach-nya saya di putra 2017 karena saya dari CLS. Jadi 2016 tuh saya juara sama CLS. Nah, kalau zaman dulu kan selalu yang juara
menjadi head coach di timnas. di timnas gitu. Dan kebetulan manajernya waktu itu yang menjadi timnas SEA Games 2017 adalah teman saya, Pak Suhadi. Nah, waktu saya di interview sama dia, ternyata cocok. Dia bilang, "Klop nih." Ya saya bilang, "Ya nggak apa-apa." Cuman saya bilang, "Saya ambil kerjaan ini, tapi saya bilang, saya dapat kayak hak independen gitu buat nentuin kayak pelatih, squad pelatih, terus para pemain dan metode latihan. Ini dulu nih," saya bilang, "saya deal dulu nggak? Kalau oke, saya mau ambil kerjaan ini. Kalau enggak, saya nggak mau." Karena menurut saya hal ini yang harus saya kontrol. Di luar itu ya saya nggak mau ikut campur lah, gitu loh. Karena saya nggak mau ikut sama ya politik-politikan lah ya, saya nggak mau gitu. Saya mau fokus ya kerja aja. Iya betul. Nah, selama sejauh ini aku cek di sepanjang karir Coach Cacing udah banyak lah gelar cincin juara di pemain 8 Coach ya? 8 sebagai pelatih di CLS 1, ya. medali perak di SEA Games Timnas 2017. Ya. Nah itu ada momen-momen menarik dan harunya nggak Coach sepanjang karir Coach Cacing sebagai entah baik itu sebagai pemain dan ataupun sebagai pelatih? Kalau pemain saya sebenarnya di 2000 ada 2 ya kalau karir saya pemain ya. Di 99 mungkin ya saya main. Juara pertama tuh ya Coach? Ya juara pertama kan selalu berkesan gitu ya. Apalagi kita underdog bukan siapa-siapa di Satria Muda gitu kan. Gitu dengan pemain yang istilahnya dalam tanda kutip ya, bukan pemain apa ya unggulan lah Coach ya? Iya pemain level 1 lah boleh bilang. Kita bisa jadi juara. Nah itu yang momen pertama menurut saya. Yang kedua itu yang 2004. Karena saya ternyata saya udah cedera gitu, nggak ada ACL. Saya jadi main tanpa ACL, nggak ada ACL. Dan kita juara juga. Kebetulan saya juga MVP-nya di final. Final tuh Coach? Iya. Itu nahan sakit berarti Coach? Ya nahan sakit. Saya sebenarnya pas di game kedua itu kram 2 kaki saya. Saya bilang sama dulu pelatihnya kan Victor Roring kan. Saya bilang karena saya Ito tuh saya manggil Ito karena saya waktu saya timnas bareng dia. Iya. Jadi kita udah istilah ngomong udah gak ada coach-coachan lah. Iya. Saya Panggil bilang, nama aja. Panggil nama aja. Tok, udah kayaknya gua harus stop sini. Nggak bisa, lu harus main. Waduh. Gitu. Akhirnya setiap ini time out, setiap istirahat itu udah di samping adanya namanya siapa ya? Waktu itu sekarang masih kok di SM tuh si dulu siapa ya? Antara Iskandar atau siapa yang masternya di SM tuh? Aduh saya lupa namanya. Saya manggil Ortega, orang Tegal asli. Oh, dia ngompresin gitu Coach? Enggak, dia masasin saya. Jadi setiap dimasasi. Nah, iya biar saya nggak bisa biar nggak tight banget ototnya. Ya udahlah saya lari treatment begitu loh. Sampai saya bisa nyelesain pertandingan lah intinya gitu. Selesainya itu sampai saya nggak bisa berdiri, udah kram 1 kaki, 2 kaki dua-duanya. Tuh selesai juara. Apa perasaan tuh Coach? Ya saya cuma bilang gini, terima kasih Tuhan saya lewatin semuanya ini, itu aja sih. Karena buat saya itu udah di luar nalar lah gitu loh. Dengan nggak ada ACL, saya masih bisa main, istilahnya bawa Satria Muda juara, terus saya juga dikasih bonus MVP, itu kan kalau menurut saya dia di luar nalar gitu. Ya kan, orang sehat aja belum bisa kayak gitu loh. Saya udah nggak ada ACL 1, masih bisa ya achieve banyak hal gitu. Itu berarti apa yang mendorong Coach sampai ya terlepas tadi yang Coach Ito mendorong, lu masih bisa massage ini, ada dari coachnya sendiri nggak? Gue bisa nih. Saya ngeliat gini aja sih sebenarnya gini. Ini momen nggak mungkin saya ulang lagi gitu. Maksudnya sekali seumur hidup bisa ini ya? Enggak, ini bukan sekali seumur hidup. Saya bilang gini, kalau saya nyerah, saat itu saya nyerah ya, itu ada game ketiga. Kan itu best of 3 zaman dulu kan. Jadi saya game pertama kita menang di home. Nah, game kedua, ketiga ini kita akan bermain di home-nya Aspak. Jadi kalau saya nggak nyerah, bakal dia game ketiga. Bagi game ketiga kita nggak pernah tahu. Kemungkinan Coach Cacing kemungkinan saya mungkin out, karena ya nggak mungkin back to back. Kram itu kan kalau kram itu kan susah juga dalam 1 hari untuk selesai, kan susah. Gitu ya udah, makanya akhirnya saya bilang ya udahlah. Ya itu aja, mungkin ya Tuhan semua kehendaknya kan kita nggak pernah tahu gitu. Iya. Nah, ke Hang Tuah Coach gimana akhirnya Coach Cacing sampai menerima tawaran dari Hang Tuah nih Coach?
Nah, kalau di Hang Tua sebenarnya gini, waktu saya dari dari Rans gitu kan, saya nggak diperpanjang kontraknya, ya saya ya selalu gitu, karena saya senang basket ya saya iseng-iseng ya sering nonton pertandingan IBL gitu kan, kebetulan teman beberapa juga masih kontak teman saya. Akhirnya saya nonton waktu itu diajakin nonton gamenya Satria Muda, karena mungkin saya alumni Satria Muda, saya dikasih tiket, ya gitu loh sama teman saya. Ya udahlah, karena udah dikasih tiket ya udah saya nonton. Nah saya nonton, pas di game itu Hang Tua lawan Satria Muda ternyata, gitu kan. Ya pas saya nonton, saya keluar kan habis halftime gitu, ya saya keluar. Pas di keluar, nah awalnya ketemu namanya Ferry Jupri, ya kan orang Hang Tua. Nah, orang Hang Tua nggak berapa lama ada lagi namanya Jalu. Ya Kang Jalu. Iya Kang Jalu. Akhirnya kita nongkrong ngobrol ngalor ngidur. Terus dia tiba-tiba, "Coach, gua minta nomor telepon." Emang kenapa? Kan saya itu orangnya jarang ngasih nomor telepon ke orang yang nggak saya terlalu kenal gitu loh. Kalau jadi siapapun itu kalau saya nggak terlalu kenal saya nggak kasih nomor telepon. Buat apaan? Nggak apa-apa, gua mau ngobrol aja kata dia. Si Verjup itu udah kasih aja nggak apa-apa. Ya udah saya kasih nomor telepon. Ke Kang Jalu. Kang Jalu. Akhirnya setelah itu ya nggak berapa lama dia kontak. "Coach, lo di status lo gimana sekarang ini?" Akhirnya nanya, ngobrol-ngobrol gitulah. Iya. Enggak, udah selesai kalau di Rans. Cuman ada klausul begini-begini, saya jelasin lah. Oh gitu. Oh ya udah, ntar gue ngobrol dulu. Saya nggak tahu ngobrol sama siapa sebenarnya kan. Ya udah. Nggak berapa lama, mungkin ada semingguan dia kontak saya balik, "Coach, ada owner Hang Tua mau ngajak ngobrol." "Ngapain?" saya bilang. "Nggak, kita mau ngobrol-ngobrol dulu." Ya udah. Oke aja, kalau saya kan begitu. Kalau emang ngomongin basket ya open-open aja ya. Ya udah saya datang di mana ya waktu itu ya? Dekat di Hang Tua yang baru lah, yang lama, di kantor yang lama. Ya udah saya datang, ya ngobrol. Akhirnya ditawarin, mau nggak bantu Hang Tua. Waktu itu kan bantunya kan 6 game sisa ya, di season lalu. Dengan target yang cukup ya agak mustahil ya, gitu kan. Masuk playoff, tapi kan sisain 6 game gitu. Gitu. Dan kita harus menang 6-6-nya. Saya bilang, paling mungkin ini menang 4. Dan saya ya benar menang 4. Cuman kan ya target gitu kan. Udah ngobrol-ngobrol, oke, akhirnya berlanjut gitu loh. Pas selesai dari 6 game itu, dia ngobrol lagi, mau nggak lanjut Hang Tua. Oh, saya bilang oke, tapi saya mau bikin squad sendiri, saya bilang. Oh, berarti coach yang nentuin squad? Iya, saya mau squad sendiri, dari kepelatihannya, dari pemainnya. Gitu. Sama kayak di timnas tadi lah ya? Ya, sama kayak gitu. Setuju nggak? Itu dulu loh, selesai yang lain saya nggak mau urusin, saya bilang. Masalah-masalah di luar teknis saya nggak mau. Ya akhirnya ya setuju. Akhirnya ya kita duduk bareng lagi dan ya. Disinilah coach sekarang hari ini saya di Hang Tua. Nah, dengan prestasi coach sejauh ini di dunia basket sebagai pemain pelatih, target selanjutnya apa coach? Ya saya mau bawa, sebenarnya itu dulu saya pernah membawa satu tim yang ya bukan apa-apa jadi apa-apa gitu loh. Sekarang saya di Hang Tua, ya mimpi saya ya bisa bawa Hang Tua juara sih. Kayak CLS Knight ya? Iya, kayak gitu. Kalau saya mimpi saya gitu, kalau Tuhan izinin ya saya mau bawa juara. Gitu. Ya itu mimpi saya sih, yang apa ya, yang realistis menurut saya. Kira-kira bisa musim ini coach? Mudah-mudahan ya. Karena saya lihat ya supporting sistemnya ya, di Hang Tua bagus, supporting sistemnya dari pemain, dari official, dari manajemen, dari owner sekarang menurut saya ini luar biasa lah. Saya kayak dejavu waktu saya di CLS Knight sebenarnya sih ini. Iya. Saya sama di waktu saya main kayak di Satria Muda di awal saya main ya. Itu kayak begini itu situasinya. Makanya saya bilang, ya mimpi saya ya udah pernah kejadian, ya semoga kejadian juga di sini. Itu sih. Coach Cacing kan kalau saya lihat di Instagram masih banyak nih coach ngasih pelatihan ke anak-anak. Kan kayak balik tadi yang trainer tadi, minat coach Cacing dengan keinginan sebagai trainer. Ada misi tertentu nggak sih coach ngasih trainer ke anak-anak tuh coach? Ya misi saya ke anak-anak ini, saya mau mulai hal yang baik kepada anak-anak ini. Karena
bagaimanapun kan anak-anak ini nanti kan tumbuh dan besar. Ya kita nggak tahu dia mau jadi apalah gedenya. Paling nggak waktu mereka bermain basket, mereka melakukan hal yang benar untuk fundamental. Basicnya gitu. udah bagus ya. Gitu. Karena apa yang saya lakuin di tempat saya ini, saya bikin namanya upskills kan namanya. Upskills itu untuk anak-anak mengeksplor diri mereka, mengupgrade diri mereka dari sisi conditioning dan fundamental skillnya. Itu. Ya karena ini mungkin selama ini nggak disentuh sama orang-orang ya kelompok umur ya. Mostly mereka kan cuma fokus ke menang dan kalah pertandingan tanpa mikirin anak ini gimana nantinya. Gitu. Makanya saya ya bikin itu. Nah kebetulan anak saya main basket, sekarang udah mulai suka basket. Ya udah gitu, saya hire pelatih fisik khusus anak-anak buat ngajarin mereka conditioning. Ya karena sejujurnya kan kalau sekarang ini kan beda ya. Pelatih olahraga zaman sekarang sama pelatih olahraga zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita diajarin lari, lempar, lompat. Kalau sekarang kan saya nggak lihat itu. Di sekolah anak saya juga saya nggak lihat itu. Makanya program yang saya bikin ini yaitu fundamental secara atletik. Saya ajarin mereka cara berlari, cara lompat gitu. Oh, seperti pelatihan zaman coach dulu. Zaman saya waktu kecil lah istilahnya. Nah, saya adaptasi dari saya kebetulan pernah lihat waktu sekolah di Amerika, saya lihat ya mereka lakuin itu ke anak-anak. Makanya kenapa kalau di luar kan anak-anaknya lebih gesit, lebih lincah, ya karena mereka dari kecil udah latihannya seperti begitu. Kayak gitu, secara ya fundamental baik-baik gitu. Kalau kita sekarang lebih ke menang kalah anak-anak ini. Ya. Ada yang missing puzzle lah, ada missing puzzle-nya yaitu sebenarnya anak-anak ini kan harusnya fun basketball gitu kan. Kalau sekarang lebih mirip ke arah profesional. Saya bilang bingung, nih anak kecil buat apa? Karena saya pernah nganterin anak saya main waktu anak saya usia 8 ya. Anak saya masih dia ikut kelompok umur 8 tahun. Anak saya itu masih 6,5. Cuman karena ke orang-orang anak saya kelihatan bongsor gitu kan, udah diajak main sama kaulapannya. Musuhnya pakai ada namanya pattern lah, kalau bilang pattern ada pakai play gitu. Time out, call play. Saya bilang umur segini buat apa? Iya kan? Dia diajarin aja yang simple-simple, kenapa gitu? Harusnya buat anak-anak zaman segitu happy-happy aja, happy aja, tapi dibikin kayak gitu. Saya bilang, wah ini ada yang kurang tepat lah menurut saya. Siap. Oke, Coach Cacing. Terima kasih atas pembicaraannya, Coach. Iya. Baik, sahabat bola.com. Itu dia pembicaraan saya dengan Coach Cacing, pelatih dari Hang Tuah Jakarta. Terima kasih kepada Coach Cacing atas waktunya, dan terima kasih juga kepada Hang Tuah Jakarta yang menyediakan tempat untuk mengambil interview lebih dekat kali ini. Oke, sahabat bola.com, sampai jumpa di program lebih dekat berikutnya. Dadah.